kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Januari 2020. Sebetulnya mendukung apa yang dianjurkan oleh Pak Menteri Pendidikan, Mas Menteri ya. Karena menurut saya itu suatu kesempatan yang baik untuk memperkaya wawasan dari mahasiswa. Kami di sini Fakultas Farmasi Universitas Pancasila yang bergerak di bidang kesehatan. Namun saya juga berpikir dengan adanya kesempatan ini akan menambah wawasan, misalnya saja sebagai contoh. Di farmasi kami tidak mendapatkan pelajaran misalnya yang seperti di ekonomi, pembuatan pajak ataupun membuat laporan audit keuangan, dan mungkin pada suatu saat di mana lulusan kami akan bekerja atau membuka apotek, di mana sebagai apoteker penanggung jawab apotek itu kan harus melakukan laporan pajak, kemudian juga harus bisa memberikan laporan audit gitu ya, pokoknya perhitungan keuangan di apotek. Dan itu perlu sebetulnya mereka menambah wawasan itu di fakultas lain. Jadi saya sebetulnya sepengetahuan saya itu sangat membantu untuk menambah wawasan para lulusan kami, tidak saja mungkin di fakultas ekonomi, mungkin juga di tempat lain misalnya yang berkaitan dengan farmasi lah, seperti di psikologi, karena ada obat-obat kita juga yang belajar obat yang untuk faktor psikologi seperti itu. Ada obat tertentu yang menyangkut dengan psikolog ya, secara psikologi. Itu kadang-kadang perlu juga, karena apa yang kita pelajari di fakultas kita itu hanya serumpun atau hanya itu saja gitu. Tapi perlu juga ada hal-hal lain yang mungkin pada suatu saat si mahasiswa ini selesai, dia mau bekerja, punya pabrik, punya apotek, ada hal-hal yang mereka perlu juga dibekali semasa waktu mereka duduk di pendidikan di fakultas. Dan kami juga menyusun ya kegiatan untuk Kampus Merdeka dengan perubahan kurikulum yang bisa mengadop dan mengikuti peraturan yang dianjurkan untuk Kampus Merdeka Belajar ini, misalnya jumlah SKS-nya berapa, mulai dari semester berapa, itu yang nanti bisa kami titipkan ke fakultas lain yang ada di universitas kita, atau bahkan juga bisa mendapat kesempatan belajar di universitas lain seperti itu. Dan itu akan secara detailnya mungkin akan disusun oleh bidang 1 di bagian pendidikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang telah disarankan atau diterapkan oleh Menteri Pendidikan bisa kita adopsi baik dan bermanfaat. Pancasila sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang tentu tetap unggul dan percaya di dalam bidang akademik berdasarkan nilai Pancasila akan melaksanakan kebijakan tersebut, dan saat ini telah dikeluarkan 3 keputusan rektor. Yang pertama yang mengatur tentang kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar di Universitas Pancasila. Yang kedua tentang petunjuk teknis bagaimana Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar tersebut diterapkan di Kampus Pancasila. Dan yang ketiga tentang rekognisi bagaimana pelaksanaan Kampus Merdeka Merdeka Belajar diakui di dalam SKS. Pada dasarnya ada 8 opsi untuk penerapan Kampus Merdeka Merdeka Belajar, mulai dari proses belajar yang diikuti oleh mahasiswa S1
mulai pada setelah semester 4, di mana ada yang belajar dengan prodi yang lain pada universitas yang sama. Jadi misalnya mahasiswa farmasi mau belajar tentang psikologi, silahkan, tentu itu harus diatur, ada kesepakatan antara dekan farmasi dan dekan psikologi untuk mengambil mata kuliah psikologi khususnya bidang apa yang sangat relevan dengan kepentingan farmasi misalnya. Nah, itu akan bisa diakui sebagai proses pengambilan mata kuliah di bidang psikologi yang kemudian diakui SKS. Atau juga mahasiswa farmasi mengambil program studi farmasi untuk mata kuliah yang khusus di universitas lain dengan tujuan untuk lebih memperluas wawasan atau membandingkan apa yang digarap di sana dan apa yang diperoleh di sini. Selain itu ada pula misalnya mahasiswa farmasi bekerja di dalam bidang penelitian di lembaga penelitian yang bekerja sama dengan Universitas Pancasila, katakanlah selama 6 bulan, dan kemudian itu mendapat pengakuan SKS, dan kemudian itu bisa nanti setelah diuji bisa menjadi bagian dari tugas akhirnya setelah nanti mendapatkan pengkayaan keilmuan, ujian secara oleh tim, baik dari yang ketempatan institusinya, ketempatan magang, dan oleh tim dari Fakultas Farmasi. Sebagai contoh seperti itu. Dan banyak lagi termasuk juga pengabdian pada masyarakat. Nah, semua program tadi dapat dilaksanakan selama 1 semester atau 6 bulan dan akan mendapat pengakuan paling banyak 20 SKS selama untuk 1 semester. Dengan demikian, mahasiswa ini tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis akademis maupun praktek akademis di kampusnya, tapi juga lebih punya wawasan luas di tempat mereka akan menjadi atau melaksanakan merdeka belajar di tempatnya masing-masing. Pilihan-pilihan itu diserahkan pada mahasiswa karena mereka yang punya minat untuk melaksanakan itu. Tapi tentu saja perlu ada pembimbing, baik itu dari pembimbing di dalam, baik itu dari fakultas atau dari universitas, dan ada pembimbing dari tempat di mana dia akan bekerja. Bisa jadi juga mungkin ada yang suka memberikan pembelajaran di sekolahan dan sebagainya. Misalnya di SMA akan memberikan pembelajaran tentang kimia, silakan, biologi, silakan. Tapi itu semua harus terdaftar dan nanti dicatatkan di Kemendikbud untuk kemudian akan mendapat pengakuan bahwa selama dia mengajar itu mendapat pengetahuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, misalkan dari kabupaten atau kota, dan kemudian akan diakui menjadi SKS. Saya kira itu contoh-contoh saja tentang bagaimana implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, dan kami dari Universitas Pancasila mendukung penuh kebijakan tersebut karena ini akan memberikan wawasan lebih bagi para mahasiswa, dan itu membuat dia tahu bahwa dunia kerja lebih luas, lebih lengkap dari apa yang diperoleh di dalam kampus saja. Dengan demikian setelah mereka lulus, dia akan lebih siap menghadapi dunia nyata sesuai dengan kompetensi ilmu yang digelutinya maupun tambahan-tambahan pengalaman pada saat dia melaksanakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Demikian saya kira penjelasan dari kami, dan kami akan melaksanakan secara penuh sebagai bentuk usaha pertama nanti pada bulan Februari tahun 2021. Nah, setelah itu berhasil bagus, maka kita akan berencana penuh mulai sebagai suatu kegiatan yang bagian dari akademik yang dilaksanakan oleh berbagai program studi. Merdeka Belajar itu untuk farmasi sangat menguntungkan sebenarnya, walaupun Menteri Nadiem Makarim tidak mewajibkan untuk suatu bidang studi kesehatan terjun langsung ke Kampus Merdeka, mengikuti Kampus Merdeka. Karena apa? Karena disebutnya ilmu kesehatan itu udah rigid, kaku gitu ya. Nah, sekarang di Pancasila ini kita merupakan bidang studi kesehatan satu-satunya di antara 7 fakultas ya. Sehingga kita juga ingin ikut serta peran aktif dalam menyelenggarakan mewujudkan Kampus Merdeka. Karena kalau diteliti sebenarnya tidak ada ruginya.
Hanya saja butuh effort untuk kami di fakultas untuk mengatur lagi pada semester berapa mahasiswa itu bisa dilepas. Artinya dilepas tuh diikut sertakan untuk belajar di luar prodi di dalam lingkungan universitas, atau di prodi yang sama tapi di luar universitas. Karena konsep kampus merdeka, belajar di luar prodi itu sebanyak 20 SKS, dan di luar universitas itu 40 SKS. Sehingga ada pemikiran begini, kalau satu masa studi itu ada 8 semester, berarti nanti akan diusahakan di semester 5 dia mulai magang di luar dulu, di luar perguruan tinggi. Kemudian di semester 6 kembali lagi ke prodi, ke universitas ya. Tapi belajar di luar fakultas, di dalam di luar prodi, di dalam fakultas. Kemudian semester 7-nya keluar lagi. Jadi keluar, dalam, keluar lagi, sudah selesai dia menjalankan tugas akhir. Ada wacana seperti itu, tapi ini belum sesuatu yang fix, akan masih terus ditelaah lagi dan belum sedang dalam proses. Kemudian selain mengatur alokasi semester untuk belajar merdeka, juga perlu dipikirkan berarti bahwa masing-masing mahasiswa nantinya punya rencana studi yang tailor-made ya, artinya dirancang khusus buat mahasiswa tersebut yang ingin mengikuti misalnya magang di tempat lain. Jadi khusus buat dia akan dirancangkan KRS ya, yang tentunya tidak boleh keluar dari KRS yang wajib yang kita tentukan di panduan akademik. Seperti itu sih. Jadi intinya itu ya butuh kerjasama, harus perbanyakkan kerjasama dengan pihak luar. Kemudian yang kemungkinan akan banyak diambil adalah yang pertama adalah belajar di luar prodi farmasi tapi di lingkungan universitas, seperti bagaimana bisa wirausaha, misalnya komunikasi dengan fakultas psikologi misalnya, seperti itu. Itu pasti dilakukan karena lumayan dekat ya. Kemudian untuk soliditas universitas juga. Kemudian yang kedua yang mungkin banyak diminati adalah penelitian, dengan ikut serta pada penelitian yang skala besar yang diselenggarakan oleh BRIN misalnya, yang dalam kelompoknya BRIN seperti LIPI, kemudian Litbangkes gitu. Nanti hasil penelitian itu bisa juga dipakai sebagai tugas akhirnya, dihitung SKS-nya dan dipakai sebagai tugas akhirnya. Kemudian yang menguntungkan, pasti banyak peminatnya di antara mahasiswa, adalah magang di industri. Cuman ini menjadi kesulitan karena ya semoga saja banyaklah industri yang mempercayakan tugas magang untuk mahasiswa Pancasila. Nah, ini khawatirnya sih karena semua menyelenggarakan kampus merdeka, baik negeri dan swasta, maka kesempatan magang di beberapa industri farmasi itu sudah full book sama yang negeri misalnya. Khawatirnya seperti itu. Tapi ya, mudah-mudahan dengan usaha dari segenap fakultas dan universitas, semoga semuanya bisa dimudahkan. Kalau itu nanti bakal jadi peluang atau ancaman ya? Ancaman kalau kita tidak
tidak mengikuti zaman, bisa menjadi ancaman. Tapi peluang apabila kita punya strategi yang baik, integritas yang baik, solid antar tim, bergerak bersama. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ada kira-kira mungkin ada melakukan perubahan kurikulum atau apa? Ya, ini sudah melakukan perubahan kurikulum. Jadi sebenarnya waktu itu serempak datangnya. Nah, serempak datangnya artinya dari Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi juga akan ada perubahan kurikulum apoteker. Sekaligus kalau apoteker berubah berarti S1-nya juga berubah, karena S1 dididik untuk menjadi apoteker. Nah, sekalian ini jadi perubahannya sekalian, maka ini sepertinya akan menjadi perubahannya relatif lebih besar dari perubahan-perubahan sebelumnya. Dan harus ada tim khusus untuk mengurusi soal perubahan kurikulum ini. Betul, itu mungkin PR-nya APTFI kali ya? APTFI juga sedang bebenah ya. Ada draft apa namanya yang masih harus menunggu pengesahan sih sebenarnya. Tapi sebenarnya draftnya itu sudah jadi. Ya. Karena kita sudah tahu, jadi kita juga mulai beranjak untuk menyesuaikan dengan perubahan baru itu. Semuanya kayaknya saya rasa menyetujui ya kampus merdeka. Apalagi farmasi ya, kecuali mungkin kalau kedokteran terlalu rigid dan sebenarnya tidak memberlakukan kampus merdeka, itu juga sudah banyak pembelajaran di lapangan dan ilmunya memang rigid ya, jadi sulit untuk menyusun kurikulum belajar di luar itu sudah terlalu. Tapi kalau farmasi masih bisa. Rencananya semester depan akan diberlakukan ya kampus merdeka itu? Belum, kalau semester depan kan baru genap. Februari 2020 ya? Itu genap ya, jadi genap. Kalau mau mulai berarti untuk tahun akademik berikutnya. Kalau sekarang kan 2020-2021. Nanti 2021-2022 itu insya Allah sudah siap. Ya. Untuk yang tahun sekarang perubahan kurikulum dulu, kemudian mencari menyusun dan mencari pihak-pihak yang untuk kerjasama dan membuat MOU ya. Kemudian perjanjian kerjasama, PKS-nya bagaimana, apa kewajibannya, apa haknya, itu secara hukum harus diselesaikan dulu, karena program yang kita bisa bilang tidak stop ya, tapi terus berlanjut sampai nanti. Mengenai wacana kampus merdeka yang akan diterapkan di Universitas Pancasila, saya sangat setuju untuk dilaksanakan di Universitas Pancasila. Ini merupakan program dari Mendikbud yang merupakan perwujudan dari visi misi Pak Presiden untuk menghasilkan SDM yang unggul di masa depan. Dan menurut saya Universitas Pancasila sudah sangat tepat untuk melaksanakan program ini ke depannya. Adapun manfaat dan keuntungannya dari pemberlakuan kampus merdeka untuk mahasiswa, yang pertama adalah kita mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar kelas dan mendapatkan pengalaman secara lapangan lebih banyak lagi dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini merupakan hal yang positif karena dapat mempersiapkan kita sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja dan bagaimana bermasyarakat di lingkungan sosial di masyarakat. Juga ini membantu untuk meningkatkan potensi belajar mahasiswa karena akan
diberlakukan untuk pemilihan sesuai minat atau di bidangnya. Dan ini akan sangat membantu mahasiswa secara psikis maupun kemampuannya dalam belajar, karena dengan kita berminat dan juga senang dengan apa yang kita pelajari, itu akan membantu penyerapan ilmu untuk lebih baik dan juga tentu saja menghasilkan SDM yang unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wari Fardu, saya Ketua BPM FFKM UP periode tahun 2019-2020. Tanggapan saya mengenai Kampus Merdeka yang akan dilaksanakan oleh Universitas Pancasila, menurut saya itu merupakan hal yang baik, karena ini membuktikan bahwa UP juga ikut berkembang gitu, ikut mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau keuntungan yang dirasakan, mungkin nanti mahasiswa dapat tahu lapangan pekerjaannya seperti apa yang akan mereka hadapi, dan udah mempersiapkan seperti itu dari awal tentang apa yang sebenarnya akan mereka alami melalui apa yang mereka pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila, Merdeka. Pada semua sivitas akademika Universitas Pancasila, tentu dengan adanya kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, kita sangat diuntungkan. Kenapa? Karena kita dapat memperluas kacamata mindset kita di dalam keilmuan. Misalkan di dalam Fakultas Farmasi sendiri, ya, ada berbagai macam pelajaran yang mungkin bisa diambil oleh para mahasiswa dari fakultas lain. Demikian juga dari Fakultas Farmasi sendiri bisa mengambil mata kuliah atau pelajaran dari fakultas lain di dalam satu universitas. Hal ini sudah dipayungi oleh SK Rektor tentang Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, serta rekognisi berbagai kegiatan yang nanti akan diikuti oleh mahasiswa untuk mendukung program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar tersebut. Salah satu keuntungan dari pelaksanaan program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ini tentu akan merubah mindset mahasiswa yang awalnya di satu sisi keilmuan menjadi lebih luas, sehingga bisa sangat mendukung untuk ketercapaian visi misi Universitas Pancasila, terutama dalam meraih menjadi entrepreneurial university, di mana di situ dibutuhkan tidak hanya keilmuan untuk lulusan farmasi, tidak hanya keilmuan di bidang farmasi, tetapi juga dukungan dari keilmuan bidang lain, sehingga menjadi lulusan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila yang adaptif terhadap lingkungan, memiliki empati yang tinggi, juga bisa adaptif terhadap kemajuan adanya revolusi industri 4.0. Bisa saja mengambil keilmuan di bidang IT yang mungkin dekat dengan bidang farmasi untuk pengelolaan obat secara digital. Kemudian bisa juga menghasilkan lulusan yang memiliki produktivitas yang tinggi tentunya. Setelah mampu beradaptasi, akan bisa berproduksi apapun untuk masyarakat, dan lebih lanjut menghasilkan lulusan-lulusan yang inovatif, karena tidak hanya dari sisi keilmuan farmasinya saja, namun bisa berkembang ke keilmuan yang lain. Dan juga bisa tentunya jika sudah adaptif, produktif, inovatif, memberi kontribusi yang luas kepada masyarakat secara umum, dan tentunya juga bisa membawa harum nama bangsa Indonesia ke kancah dunia internasional. Satu biru, biru Pancasila, salam Pancasila. Semoga sukses untuk kita semua. Pancasila unggul, Pancasila maju, Pancasila jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.